warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tukhrijuni biha min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tuwaddi'uni ma ushkila hatta afhama innaka ta'lamu wa la a'lamu wa anta alamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallam alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhir wa bashir. Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu wa sallallahu alaihi nabil ummi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallah. Ya Haqqu ya Hayyu ya Qayyum. Ya Qahhar. Ya Wahhab. Ya Fattah. Ya Wahid. Ya Ahad. Ya Samad. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa ayatul lahumul lail naslakhu minhu an-nahara fa idza hum mudlimun. Was-samsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil 'alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. La samsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang dimuliakan Allah, para hadirin, para santri yang berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang penuh keberkahan, malam Jumat ini, kita masih diberikan Allah kemudahan untuk berkumpul bersama, ya, mentadaburi Al-Quran, ya, supaya mendapatkan solusi dalam kehidupan kita. Apa yang Al-Fakir sampaikan kemarin, namun kalian masih ingat, ya, bahwa yang mengetahui yang gaib itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Ar-Ra'du Allah berfirman ayat 9 dan 10. A'udzu syaitonir rajim. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfim bin laili wa saribun bin nahar. Ya. Allah mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi. Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengannya, dan siapa yang bersembunyi pada malam hari dan yang berjalan pada siang hari. Ya. Permasalahan kita yang terjadi saat ini adalah saat Allah memberikan pemahaman kepada kita, ya. Allah memberikan pemahaman pada kita, kita terburu-buru menafsirkan dengan cara kita sendiri, dengan pengetahuan kita sendiri yang jauh daripada jauh daripada yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga terjadi apa? Miskomunikasi, terjadi salah faham, terjadi saling dengki dan iri. Ya, terjadi permasalahan di antara kita. Tidak bisa, wahai anakku, kita menyampaikan sesuatu tanpa pengetahuan atau atas dasar hal-hal yang tidak bisa dipakai hujjah, ya, untuk membenarkan apa yang kita sampaikan tersebut.
Allah firman dari surat An-Nur ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Id talaqqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Wa huwa 'indallahi 'azim. Pada pandangan Allah itu hal besar. Kalau kita tidak tahu sesuatu permasalahan, ya, terus kita dapat suatu pemahaman yang belum bisa digunakan sebagai hujah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita jangan sampaikan. Atau jangan memulai dengan memberikan penyampaian informasi kepada saudaramu atau orang lain, mungkin kepada awam. Bagaimana seorang awam menjelaskan kepada awam apa yang terjadi? Maka syaitan akan datang menutupi daripada segi-segi sisi kebaikan kalian. Yang terjadi dengki, terjadi permusuhan, ya, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Dan hal seperti ini sering terjadi dalam muamalah kita. Ya. Kalau tidak ada rahmat Allah, hal itu akan membuat kita semakin jauh daripada kebenaran. Harusnya hal seperti ini, ya, sebelum ada informasi apapun yang menerima kita, yang datang pada kita, kita selalu berpikir, ini belum tentu benar. Oh, ini suatu yang belum tentu bisa difahami. Atau katakan sesungguhnya saya tidak punya ilmunya, kami tidak punya ilmunya. Maka kita bertanya pada guru kami. Begitu. Bukan memutuskan sesuatu dengan pemahamannya sendiri. Sudah terjadi miskomunikasi yang besar. Dan menjadi apa? Jalan syaitan untuk menyesatkan mereka berdua atau dua kelompok tersebut. Ya, ini terjadi di masyarakat ini. Di An-Nur 16 Allah firman, "Wa laula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihada." Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Subhanaka hada buhtanun azim. Maksud engkau, ini adalah kebohongan yang besar. Jangan berpikir yang kita ketahui itu yang memang mungkin benar kita lihat bisa jadi suatu kebenaran. Tidak, tapi orang yang tidak bisa menerima apa yang kita sampaikan itu akan mengatakan ini adalah dusta. Nah, itu fitnahnya. Ya, bermaksiat di atas sesuatu, seandainya itu benar, maka akan berdosa besar. Ya. Atau bahkan bersumpah walaupun kau benar, itu tidak boleh. Kita harus punya dasar, punya fakta untuk menyampaikan kepada orang lain. Ya, kalau permasalahan yang berkaitan dengan perselingkuhan atau gini, kita punya 4 saksi. Nah, gitu ya. Atau permasalahan lain, kita ada hubungan muamalah dengan saudara kita, punya perjanjian dengan perjanjian yang bagus. Tertulis hitam di atas putih. Dengan saksi-saksi yang mengetahui hubungan muamalah kita. Agama mengajarkan seperti itu. Bukan asal kita terima informasi dari kanan kiri. Kita jalankan saja kemauan kita. Yang penting kita bisa berbuat baik. Kita ngomong, sedangkan kan saya melaksanakan kebaikan, tidak ada masalah. Saya pasti jujur. Oh iya, kita pasti jujur. Bagus punya keyakinan seperti itu. Tapi semua berdasarkan dengan hitam di atas putih. Semua berdasarkan dengan saksi-saksi. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan. Apa yang dikomunikasikan. Apa yang dimusyawarahkan. Nah, itu ya. Nah, hal yang seperti ini akan mempengaruhi hubungan kita kepada Allah. Kalau Allah sendiri, insya Allah ampunannya, rahmatnya besar. Ya, tapi kalau kita melakukan suatu kejahatan, ya, melakukan suatu kesalahan kepada manusia, belum tentu manusia itu memaafkan kita. Dan itu menghalangi perjalanan menuju Allah Ta'ala, ya anakku. Akan terhambat, akan tersendat, gitu ya. Nah, itu yang tidak boleh, gitu ya. Kalau terhambat, tersendat, maka nggak ada rahmat yang masuk, nggak ada kebaikan yang bisa masuk. Dan ini akan membuat kita apa? Putus asa.
Jika itu salah, disampaikan sesuatu pada saudaramu, pada orang lain, kemudian pembahasan ini salah, tidak bisa diterima, ya, itulah maksiat. Maksiat itu muncul di tempat-tempat yang seakan-akan kita tidak bersalah. Ya, di sana ada apa? Ada egois, ya, dan ada kesombongan. Nah, setan akan hadir dalam kondisi itu. Ya, Zukhruf 36 Allah berfirman, "Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Ini pernah Afaq sampaikan, dan akan hadir untuk apa? Menambahkan kesalahan demi kesalahan. Mereka ini menambahkan kesalahan demi kesalahan dari kesalahan pertama yang kita buat. Bahkan sampai akhirnya kita tidak merasa kalau kita punya salah. Ya. Mentok, merasa benar, tinggi egonya, ya, tinggi, ya, merasa harus dipercaya sama orang lain. Ya. Kau punya pemahaman sesuatu, simpan untuk dirimu. Ya. Perlu itu untuk dirimu, untuk merubah dirimu. Kalau kamu dapat sesuatu pemahaman, itu untuk merubahmu, bukan merubah temanmu atau merubah saudaramu, bukan. Ya. Pada saatnya nanti kamu akan bisa melakukan jika kamu sudah melakukan apa yang kamu katakan itu, apa yang kamu prasangkakan dalam dirimu, apa yang kamu ketahui itu bisa kamu lakukan sendiri sampai batas maksimal sehingga mengokohkan batinmu, baru kamu bisa menyampaikan. Walaupun sambil menunggu kokoh boleh menyampaikan, tapi jarang orang bisa mampu menyampaikan dalam kondisi dia tidak istiqomah tapi menyampaikan sesuatu. Ini paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti muncullah tanda, muncullah kebingungan, muncullah suatu kegundahan, ya, baik di dunia dan di akhirat. Tidak mengakui apa yang sudah dilakukannya. Saya mengatakan, ya Allah, masa seperti ini perilakuku? Tapi sudah terjadi. Maka bibir kita, mulut kita, kerongkongan kita, akal pikiran kita selalu membawa kita pada perselisihan. Kecuali hatimu bersih, kecuali hatimu bening. Ya. Zukhruf, ya, ayat 37 berfirman, Allah berfirman, wa innahum layasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sungguh mereka tentu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Nah ini ya, perkataan-perkataan tidak sesuai, ya, dengan kenyataan yang kita sampaikan kepada orang lain akan menimbulkan prasangka lebih besar, kekejian lebih besar, kejahatan lebih besar, ya, menimbulkan fitnah lebih besar lagi. Maka na'udzubillahi min dzalik, kita akan masuk dalam satu lingkaran fitnah yang akan membuat kita dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat 38, hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainak bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Ya. Sehingga mereka orang yang berpaling itu datang kepada kami pada hari kiamat, dia berkata, wahai, sekiranya jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat. Memang setan itu teman yang paling jahat bagi manusia. Wahai anakku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita selalu dijaga pada gangguan setan ini. Maka jagalah perkataanmu. Ya, kamu berkata dengan perkataan yang baik-baik, berpikir dengan pikiran yang baik-baik, insyaallah setan tidak akan mendekatimu. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga kita, berikan kebaikan kepada kita setiap saat, setiap hirupan nafas kita. Illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La
illallah. La ilaha illallah. Anakku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perilaku yang terjadi yang tadi Al-Fakir sampaikan, ya, berkaitan dengan berita atau permasalahan yang kamu hadapi di antara kalian, ya, memang muamalah ini, ya, ada sesuatu yang harapannya itu untuk mendapatkan satu keuntungan, ya. Muamalah adalah mencari keuntungan di antara kita. Nah, setidaknya kita harus paham, ya, bahwa Allah telah tentukan semua itu bahkan sebelum ada bumi ini. Maka bersabarlah untuk mencari karunia Allah. Jangan berbuat maksiat, ya, di antara ibadah dan amal soleh kalian semua. Allah berfirman surat Hud ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak satu pun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semua yang dijamin Allah rezekinya, ya, seluruhnya. Untuk apa kita? Supaya diakui oleh orang lain kita mengatakan sesuatu untuk mencari keuntungannya sedikit, tidak ada manfaatnya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Maka, ya, bersyukurlah kepada Allah, berharap yang baik kepada Allah, berdoalah, bermohonlah kepada Allah supaya kita dibimbing, ya, dalam kehidupan kita di dunia dan akan dibimbing terus oleh Allah dengan kehidupan nanti di akhirat. Usikum wa nasyuttakullah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, rahmati kami ya Allah. Bersihkan kami ya Allah. Berikanlah keberkahan bagi kami ya Allah, bagi kehidupan kami di dunia ini dan bagi kehidupan kami di akhirat ya Allah. Ya Allah, jagalah kami, anak keturunan kami, keluarga kami daripada gangguan syaitan terkutuk. Lindungilah kami daripada tipu daya mereka. Ya Allah, sungguh tipu daya mereka lemah, kami pun lemah. Maka kami bergantung kepadamu ya Allah. Allahus Samad, Allahus Samad, Allahus Samad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.